Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan coba belajar tajwid. Tajwid itu ternyata mudah kalau mau belajar. Karena tajwid itu mudah, banyak orang yang tidak belajar. Kalau tidak belajar jadi nggak bisa. Jadi nggak mudah lagi, jadi susah. Kita akan membahas tentang hukum alif lam ya. Ini hukum alif lam. Al. Di bagan itu skema ya. Nih ditemani sama Azizah. Alif lam itu ada dua tuh. Ada al syamsiyah, alif lam syamsiyah, ada al alif lam komariah. Jadi alif lam itu ya ada alif lam komariah, ada alif lam syamsiyah. Jadi hukum alif lam itu, hukum alif lam al ada dua. Ada alif lam komariah, ini alif lam ini ya, tuh al ini. Hukum alif lam ada alif lam syamsiyah, samsun matahari, ada juga alif lam komariah. Ada berapa neng alif lam? Hukum alif lam? Ada dua. Apa aja? Alif lam syamsiah. Syamsiyah, bukan samsiah ya. Al samsiyah, alif lam samsiyah dan al komariah ya. Ini alif lam ada dua. Jadi huruf itu semua 28 dibagi 2, 14 untuk komariah. Jadi hukum alif lam itu ada dua, hukum alif lam ini, alif lam ada dua, satu alif lam syamsiah atau komariah dulu boleh, syamsiah dulu boleh. Alif syamsiah dan alif lam komariah. Tuh, ini hukum alif. Setelah kita mempelajari bagan, tadi bagan skema bahwa alif lam itu dibagi dua, ada alif lam komariah dan alif lam syamsiah. Nah ini di pembahasan berikutnya, masih di halaman 10, 11, 12 tentang alif lam komariah dan alif lam syamsiah di buku hijau. Nah kita akan tahu nih, tuh ya, di sini. Nah ini, nah di sini, tuh al syamsiah, alif lam syamsiah itu hurufnya ada berapa? Nih hurufnya ada 14, tuh ya, hurufnya ada 14, tuh syamsiah ini, ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dod, to, zo, lam, nun. Begitupun komariah. Jadi semuanya 14. Ini samsiah ya. Tuh samsiah. Kemudian yang komariah juga alif lam komariah ini hurufnya juga sama. Ini huruf komariah ini 14 tuh ya. Alif, ba, tuh ya, alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Ini huruf-hurufnya. Alif lam syamsiah hurufnya 14, komariah juga 14 tuh ya. Nah, ini 14 hurufnya. Jadi semua hurufnya itu 28. 14 untuk alif lam syamsiah, huruf-huruf ini 14 untuk komariah. Tuh ya. Jadi hurufnya 14. Alif lam komariah dan alif lam syamsiah. Yang gampang ini yang alif lam komariah ibagi ini. Ibagi hajjaka wa khob akimah, yaitu ya. Jadi huruf itu ada 14 untuk alif lam syamsiah. Kapan terjadi? Kalau setelah alif lam bertemu salah satu huruf syamsiah ini. Begitupun kapan menjadi alif lam ini jadi alif lam komariah? Kalau setelah alif lam itu bertemu salah satu huruf yang 14 ini. Inilah bagian tentang pembagian alif lam komariah dan alif lam syamsiah. Kapan terjadi? Tergantung. Kok tergantung? Iya, setelah alif lamnya bertemu huruf yang mana? Kalau setelah alif lamnya bertemu huruf-huruf syamsiah, salah satu dari 14 ini, maka alif lamnya tidak dibaca dan tidak ada tandanya. Nanti ya dalam praktek. Tetapi setelah alif lam ada tasdidnya. Begitupun alif lam ini menjadi komariah, menjadi dibaca. Kapan? Kalau setelah alif lam itu bertemu salah satu huruf komariah yang 14 ini. Salah satu, bukan semuanya ya. Bertemu salah satu huruf komariah atau syamsiah. Kalau bertemu alif lam komariah berarti di atas lamnya ada sukun dan dibaca. Kalau ketemu huruf-huruf syamsiah, alif lamnya tidak dibaca dan di atas alif lamnya tidak ada tanda apa-apa. Nah kita praktek ya dalam contohnya. Nah di buku hijau halaman 11 itu ada hukum alif lam dibagi dua ya. Hukum alif lam al ada dua macam, yaitu alif lam komariah dan alif lam syamsiah. Tuh ya. Hukum alif lam ada dua.
ada alif lam. Alif lam dibagi dua. Tuh. Ada alif lam Qomariyah dan ada alif lam Syamsiyah. Ya. Alif lam ada yang dibaca, Qomar itu bulan. Syamsun matahari. Ada yang dibaca sama enggak yang dibaca, gitu ya. Yang enggak dibaca ini Syamsiyah. Alif lam Syamsiyah. Yang enggak dibaca ya. Yang dibaca lamnya L-nya dibaca L ya. Itu dibaca L. Nah, ini alif lam Syamsiyah. Enggak dibaca, yang dibaca Qomariyah. Nah, ini belum paham kalau belum contoh ya. Kita ke contoh. Nah, di halaman berikutnya Al-Qomariyah, alif lam Qomariyah. Al-Qomariyah ialah alif lam, atau alif lam yang ada pada sesuatu huruf Qomariyah. Alif lam tersebut dibaca terang, dibaca jelas berbunyi L ya. Ini lam. Nah, ini jadi alif lam Qomariyah itu ya berbunyi L ya. Alif lam tersebut dibaca terang jelas berbunyi lam, berbunyi L. Sementara huruf Qomariyah itu ada 14, Syamsiyah juga 14. Terkumpul dalam ini ibagi hajaka wa khob akimah atau alif ba ghin ha jim kaf waw kha fa ain qaf ya mim ha. Masalahnya pertanyaannya, Pak Hari kalau nggak hafal gimana? Ada caranya nanti ya. Sama seperti hal kita membedakan mana laki-laki mana perempuan. Jumlah laki-laki dan perempuan kan banyak. Cuman kita bilang misalkan ada 1000 laki-laki 1000 perempuan. Nah, kita suruh nunjuk bisa. Walaupun alif lam ini banyak, bisa gampang ditandain mana alif lam Qomariyah, mana alif lam Syamsiyah, mana alif lam yang dibaca sama mana alif lam yang tidak dibaca. Walaupun huruf-huruf ini tidak hafal. Nah, belajar itu tidak akan paham kalau tidak ada contoh. Dalam artian teori saja tanpa praktek nggak bisa. Teori bawa mobil, nggak pernah bawa mobil nggak bisa. Belajar Quran juga sama. Baca Quran itu prakteknya. Yang penting harus banyak baca Quran. Belajar tajwid terus tapi nggak pernah baca Quran, sama aja nggak bisa. Ya harus banyak. Nah, ini kita tidak akan bisa paham tanpa latihan ya. Kita lihat ini contohnya nih ya. Huruf Qomariyah itu terkumpul dalam ini. Ibagi hajjaka wa khob akimah. Nah, ini ya. Ibagi hajjaka wa khob akimah. Jadi kalau dikumpulkan yang 14 itu nazomnya lagunya jadi ini. Ibagi hajjaka wa khob akimah. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, kenapa alif lam ini dibaca tuh, lihat. Al tuh. Kan? Ada sukunnya kan? Di sini tuh lihat. Di sini tuh. Tuh ya yang ngedip ya. Nih al, kenapa ada lamnya ada sukunnya? Yang pertama, contoh pertama adalah al-ardu. Kenapa alif lam ini dibaca? Tuh kelihatan kan? Tuh. Di sini kenapa dibaca tuh? Ada sukunnya ya. Tuh yang dibuletin. Kenapa lam ini di atas lam ini di atas lam ini ada sukunnya? Karena tuh ya. Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam bertemu huruf Qomariyah itu alif atau hamzah ini. Ibagi kan alif ini. Ibagi tuh. Ibagi. Tuh ya. Al-ardu. Alif lamnya dibaca. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf Qomariyah yaitu alif atau hamzah ini. Contoh yang berikutnya adalah al-bi'ru. Nih, al-bi'ru. Alif lamnya dibaca. Kenapa dibaca? Tuh. Ya. Tuh. Karena di atas lamnya ada sukun. Tuh ya. Kenapa ada sukun? Ini bukan kebetulan tapi ada ketentuannya. Jadi bukan karena sukun kemudian ada huruf lain. Ini sebagai akibat penyebabnya karena setelah alif lamnya bertemu ba. Tuh ya, bertemu huruf ba. Karena bertemu huruf ba, maka di atas lamnya ada sukunnya. Jadi al-bi'ru, lamnya dibaca. Dibaca tuh al-bi'ru. Tapi hati-hati. Banyak orang yang membacanya alnya ada kol-kolahnya jadi al. Jangan ada e-nya jadi ya. Karena itu hanya 5 huruf aja kol-kolah. Ya, baju di toko-toko pujadin. Ini jangan ada e-nya al. Al-bi'ru. Alif lam Qomariyah ya. Nah, kita lihat contoh yang lain nih. Di sini Al-Qur'anu nih. Lihat ya. Alif lam ini tuh. Ya. Di atas lam ini ada sukunnya. Ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya?
Karena setelah alif lam ini ketemu huruf qaf tuh, huruf qamariyah. Ya, jadi dibaca Al-Qur'anu tuh. Al-Qur'alnya dibaca. Begitupun yang ini di atas lamnya ada sukunnya, ini sukun tuh. Ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu jim. Nah ini. Al-jannatu. Al-jannatu tuh ya. Berikutnya ini juga sama tuh. Di atas lam bukan di atas kap itu ya. Ini di atas lam, ini di sini. Cuma nulisnya seperti di atas kap, bukan, ini di atas lam. Di atas lamnya ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Ini kenapa? Karena setelah alif lamnya ada huruf qamariyah yaitu kaf. Tuh ya, kaf. Al-karimu, lamnya dibaca. Begitupun ini al-wahyu, lamnya dibaca karena di atas lamnya ada sukunnya. Al. Setelah alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu waw. Al-wahyu. Begitupun ini tuh, al-khinziru. Ini setelah alif lam ketemu huruf qamariyah itu kha tuh ya. Tuh. Al-khinziru. Begitupun ini di atas lamnya ada sukunnya. Kenapa ada sukun? Karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu ain. Yang nomor 2 adalah alif lam syamsiyah, yaitu juga alif lamnya diiringi atau menghadapi huruf-huruf syamsiyah. Bunyi alnya, bunyi l-nya tersebut hilang, seakan-akan tidak ada. Yang dimasukkan ke dalam huruf yang ada di hadapannya. Huruf syamsiyah ada 14, qamariyah 14, syamsiyah 14. Hurufnya ini. Ta, tha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shad, dad, ta, za, lam, nun. Sebaiknya hafal ya, qamariyah 14, syamsiyah 14. Ibgi, hajaka, wahab, akimah itu qamariyah. Syamsiyahnya ta, tha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shad, dad, ta, za, lam, nun. Gimana kalau nggak hafal? Ada caranya juga, tapi sebaiknya hafal ya, sebaiknya hafal. Nah, kita lihat contohnya di sini. Yang pertama adalah asyamsu. Nah, lihat ya. Lihat. Tuh ya. Di atas alif lamnya, alif kosong lamnya. Di atas lamnya kalau tadi kan ada sukun, kalau qamariyah ini nggak ada apa-apa. Kenapa nggak ada apa-apa? Ini sebagai akibat. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf syamsiyah itu shin. Tuh. Cirinya memang di atas lam tidak ada apa-apa. Kalau qamariyah kan tadi ada sukun. Cirinya di atas huruf syamsiyahnya ada tasdid tuh. Tuh. Ya. Ada kayak burung terbang, tasdid, sadah, sidah ya. Ada tasdid, itu alif lam syamsiyah, asyamsu. Nah, contoh yang berikutnya adalah an-ni'matu. Ini juga contoh alif lam syamsiyah. Lihat ya. Tuh. Di atas alif lamnya tidak ada apa-apa di atas lamnya. Ya, kenapa tidak ada apa-apa? Karena ini setelah alif lam bertemu huruf syamsiyah itu nun. Nah, ini nun. Tuh ya. Nun. Itu kan tadi syamsiyah 14, salah satunya nun ini, ya. Cirinya memang tidak ada tasdid, tapi ada tuh cirinya itu. Kayak burung terbang, itu sidah, sadah. An-ni'matu. Itu alif lam yang tidak dibaca. Gampang sih sebetulnya. Mana alif lam yang dibaca sama nggak dibaca? Alif lam yang dibaca di atas lamnya ada sukunnya. Sementara alif lam syamsiyah di atas lamnya tidak ada apa-apa. Tetapi setelah alif lam ada tasdid, ada sadah. Jadi bacanya langsung ke sidah. An-ni'matu, jangan al-ni'matu. An-ni'matu. Contoh berikutnya adalah alif lam seperti ini contoh lainnya. At-tammatu. Alif lam ini tuh tidak dibaca. Kenapa alif lam ini tidak dibaca? Karena ketemu huruf syamsiyah yaitu to. To ya. Cirinya ada ciri yang lain. Tuh, tasdid. Kalau alif lam qamariyah di atas lamnya ada sukun. Kalau alif lam syamsiyah ini di atas alif lamnya tidak ada apa-apa di atas lamnya. Tetapi setelahnya di atas huruf syamsiyah ini ada sadah. Ada tasdid. Ya, ada sidah. Begitupun yang ini juga sama alif lam syamsiyah, di atas alif lamnya tidak ada apa-apa. Ats-tsana'u tuh.
Kenapa setelah alif lam ketemu huruf samsiah yaitu tha. Cirinya mana? Nah ini tasdid saddah. As-sana'u. Kemudian ini juga alif lam samsiah, alif lam tidak dibaca. Cirinya di atas lam tidak ada apa-apa. Tetapi setelah alif lam tuh ada huruf shad. Ya, shad. Ini huruf shad. Ada cirinya tuh. Di atas shadnya ada tasdid, ada sada. Jadi di atas alif lam, di atas lam tidak ada apa-apa. Setelah alif lam ada sidah, ada tasdid, ada pendobel. Ini ciri alif lam syamsiah. Begitupun ini alif lam syamsiah as-samadu. Ini pun sama tuh. Ketemu shad. Cirinya ada tasdidnya itu ya. Nah, ini pun alif lam syamsiah. Tuh, al. Setelah alif lam ketemu ini ta. Cirinya tasdid. Az-zillatu juga sama. Tuh ya. Az-zillatu. Nah ini az-zillatu tuh zal ya. Cirinya tasdid. Az-zillatu. Yang bawah juga ar-rahmanu. Ini juga di atas alif lamnya tidak ada apa-apa. Tetapi setelah alif lam ada huruf yang bertasdid ro. Nah ini karena setelah alif lamnya ketemu ro. Nah ini ya, bertemu dengan ro. Nah ini. Setelah alif lam ketemu ro. Ini ya. Tuh. Cirinya tasdid. Begitupun ini alif lamnya tidak dibaca. Kenapa? Di atas lamnya tidak ada tanda baca. Karena setelah alif lam ada huruf samsiah yaitu sin. Cirinya tuh tasdidnya ya. As-sama'u. Kemudian ini alif lam samsiah juga. Tuh. Ketemu zo. Cirinya ada tasdid, ada sadah ya. Tuh, ada sadah. Begitupun ini alif lam. Setelah alif lam ketemu do. Ini alif lam samsiah. Cirinya ada tasdidnya tuh ya, sama ini semua samsiah ya. Ini pun sama az-zinatu. Setelah alif lam ketemu huruf samsiah itu zai. Cirinya tuh ada tasdidnya ya. Jadi bacanya dari a ke zai. Az-zinatu, jangan al-zinat, al-zinatu, l-nya enggak dibaca. Begitupun yang bawah tuh ketemu lam ya. Setelah alif lam ketemu lam. Cirinya ada tasdidnya. Tuh ya. Al-lailu. Begitupun ini setelah alif lam ketemu dal. Ya, bertemu huruf samsiah itu dal. Cirinya nih ada tasdid. Ad-darajatu. Ad-darajatu itu. Nah, supaya kita paham dengan apa yang kita pelajari, kita praktekkan ya. Ini ada adik Azizah. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ardu. Al-ardu. Du. Du. Al-ardu. Al-ardu. Al-bi'ru. Al-bi'ru. Tapi jangan ada al, jangan ada e-nya ya, al-nya. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Al-jannatu. Al-jannatu. Al-karimu. Al-karimu. Al-wahyu. Al-wahyu. Al-khinziru. Al-khinziru. Al-ilmu. Al-ilmu. Nih, al-ardu setelah alif lam ketemu huruf komariah apa ini? Apa? Setelah alif lam ada huruf komariah apa ini? Alif. Alif, betul. Al-bi'ru, lamnya dibaca ada tanda sukunnya. Kenapa? Setelah alif lam ketemu huruf komariah itu? Ba. Ba. Al-Qur'anu, alif lamnya dibaca setelah alif lam ketemu huruf komariah itu? Ko. Qaf. Cirinya ada Tanda sukun. Ya ini sukun bulat tuh di atas lamnya ya. Al-jannatu setelah alif lam ketemu huruf komariah itu? ja. Jim, ya ja, jim. Al-jannatu. Al-karimu setelah alif lam ketemu huruf komariah itu? Ka. Kaf. Kaf ya. Al-karimu. Al-wahyu setelah alif lam ketemu huruf komariah itu? Wow. Wow. Al-khinziru setelah alif lam ketemu huruf komariah itu? Kho. Kha. Al-ilmu setelah alif lam ketemu huruf komariah itu? Ain. Ain. Itu adalah contoh-contoh alif lam komariah. Alif lam yang dibaca. Jadi alif lam itu ada yang dibaca sama nggak dibaca. Dibaca ya karena ada tanda bacanya. Di atas lamnya ada tanda sukun, ada bulatnya. Al dibaca.
Beda dengan alif lam syamsiah yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah alif lam syamsiah, alif lam yang tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Gampangnya karena tidak ada tanda baca. Kita kan disuruh baca. Orang nggak ada tanda bacanya ya jangan dibaca. Baik, kita baca ya. Asyamsu, Asyamsu, an-ni'matu, an-ni'matu, at-tammatu, at-tamatu, as-sana'u, as-sana'u, as-salatu, as-salatu, as-samadu, as-samadu, at-taubatu, at-taubatu, az-zillatu, az-zillatu, ar-rahmanu, ar-rahmanu, as-sana'u, as-sana'u, as-salatu, as-salatu, as-samadu, as-samadu, at-taubatu, at-taubatu, az-zillatu, az-zillatu, ar-rahmanu, ar-rahmanu, as-sama'u, as-sama'u, az-zulmu, az-zulmu, ad-dalalu, az-zalalu, az-zinatu, az-zinatu, al-lailu, al-lailu, ad-darajatu. ad-darajatu. Nah ini alif lam ya. Asyamsu. Lamnya dibaca enggak? Lamnya dibaca enggak? Enggak, Enggak. Kenapa enggak dibaca? karena ada Karena tidak ada tanda bacanya tuh. Ya, karena tidak ada tanda baca. Kenapa? Ini karena setelah alif lam ketemu huruf syamsiah yaitu sya, shin. Ya, shin. Sya, shin ya. Jadi huruf aslinya shin. Ini juga sama. An-ni'matu alif lamnya dibaca enggak? enggak, Enggak. Kenapa enggak dibaca? karena tidak ada tanda baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu huruf syamsiah yaitu Na, nun ya. Nah, nun. Cirinya ada ini. Cirinya nih. Tasdid ya, sadah. tasdid, At-tammatu ini pun alif lam syamsiah. Dibaca enggak lamnya? enggak, Enggak. Kenapa lamnya enggak dibaca? Gampangnya karena ada tidak ada tanda, baca. tidak ada tanda apa-apa, tidak ada tanda baca, kosong. Nah, itu sebagai akibat karena setelah alif lam ini ketemu huruf syamsiah yaitu To, to. Cirinya ada tasdid, tasdid. Ini pun sama tuh ya. As-sana'u, as-salatu begitu ya. Jadi setelah alif lam ketemu huruf apa? Setelah alif lam ketemu huruf salah satu huruf syamsiah, maka di atas lam atau alif lamnya tidak dibaca. Inilah yang dikatakan alif lam syamsiah. Baik ya. Ini belajar bersama Ajija, nantikan kajian-kajian yang lainnya bersama Ajija ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.